Halo, selamat sore, Adrian. Mana nih suaranya Adrian nih? Apakah sudah bisa dengar suara Kak Oksa atau belum nih, Adrian? Kita tunggu Adrian dulu ya, dan teman-teman yang lain. Suaranya Adrian boleh dinyalakan dulu nih audionya. Masih belum kedengaran ya, sambil menunggu yang lain join. Oke, halo Adrian. Audionya sepertinya belum menyala nih. Punya Adrian boleh dinyalakan dulu audionya dan videonya belum kelihatan ya. Ini sambil menunggu yang lain join. Oke, ini sudah ada yang baru saja join. Ada Izan dan Jeremy. Halo Izan dan Jeremy. Selamat bergabung. Halo Halo Miss, Kak, oke, thank you Jeremy, Izan, ya Adrian. Boleh dinyalakan dulu nih videonya mana nih teman-teman? Belum kelihatan ya, sambil boleh dinyalakan audio videonya, dicek dulu teman-teman. Udah bisa aktif atau belum? Jeremy, Izan, dan Adrian ya. Kita tunggu yang lain join. Nah, ini sudah ada Ken di sini. Halo Ken, selamat sore. sorry Kak. Selamat bergabung Ken. Oke, thank you Ken. Oke teman-teman, kita nyalakan videonya dulu sama audionya ya untuk mengawali lesson pada sore hari ini nih. Oke, boleh dinyalakan dulu nih. Sudah ada Ken. Terima kasih Ken. Sudah kelihatan ya sekarang. Nih, kita yang tunggu dulu ya, teman-teman yang lain join kan dan teman-teman nih ada Denis. Halo Denis, selamat sore. Sore Kak. Halo, selamat bergabung Denis ya. Iya Kak. Thank you Denis. Oke teman-teman nih sudah ada Ken dan Adrian yang menyalakan video. Yuk Jeremy, Izan, dan Denis, Kak Alfa tunggu ya. Untuk mengawali lesson hari ini, boleh dinyalakan dulu videonya. Nih, Kak Usa biar bisa lihat wajah teman-teman di sini, nih yang ceria-ceria. Hari ini kita akan belajar lagi. Oke, Izan. Iya, tidak apa-apa karena Izan terkendala ya. Nah, di sini kita nanti akan melanjutkan materinya ya, teman-teman ya. Sebelum kita lanjut, jadi agendanya nanti kita lanjutin sama buat presentasinya. Jadi nanti kita sudah tahap yang keempat dari proyeknya ya. Nah, ini kita sapa dulu ada Abbas di sini. Halo Abbas, selamat sore. Halo Kak. Halo, selamat bergabung Abbas. Oke, thank you Abbas sudah menyalakan videonya ya. Nah, ini sudah ada Adrian, Dennis, Abbas, Jeremy, Ken, dan juga Izan ya. Kita langsung mulai dulu nih sama main quiz dulu ya. Kita main quiz dulu. Kita siapin Kahoot-nya teman-teman. Kita siapkan Kahoot-nya ya. Oke, ini Kak Usa akan share screen. Apakah sudah kelihatan teman-teman? Share screen dari Kak Oksa sudah kelihatan atau belum nih sekarang? Coba boleh konfirmasi. Oke, mantap sudah ya, sudah kelihatan. Kita lanjut lagi. Nah, kita awali kuisnya sama yang seru-seru nih. Ini pasti teman-teman sering ketemu nih. Kita coba kuis pengetahuan umum ya, buat seru-seruan. Nih, sambil mengawali lesson hari ini. Yang suka baca buku ensiklopedia siapa nih di sini? Ada yang suka baca buku? Ada yang suka baca buku? Kalau di perpustakaan, siapa nih yang suka ke perpustakaan kalau di sekolah? Ada? Jeremy, Adrian, Dennis, Ken, Abbas. Ada yang suka baca buku? Kurang suka baca buku, teman-teman. Lebih suka main game daripada baca buku ya?
Oke, jadi teman-teman di sini mungkin kalau dulu ini ya dapat ilmunya dari baca buku. Kalau sekarang teman-teman bisa akses dari e-book ya, dari internet kita bisa cari file buku untuk bacaan ya, bahan referensi. Kalau kaget suaranya, kita perkecil dulu ya. Oke, sudah kita mulai mode klasik saja. Oke, teman-teman, kita masukkan pin gamenya dulu. 7967411. Oke, kita masukkan dulu ya. Kita tunggu teman-teman di sini sudah ada berapa student nih? Udah ada 6 ya. Kita tunggu 6 student yang join. Oke, sudah ada Izan. Kemudian kita tunggu lagi. Sudah ada Ken di sini. Sudah ada Izan dan Ken. Masih kurang 4 student lagi ya. Kita tunggu Jeremy, Adrian, Dennis, Abbas. Oke, Abbas sudah bergabung. Lanjut lagi, Jeremy, Adrian, dan Dennis. Oke, Dennis sudah. Kita tunggu Jeremy dan Adrian di sini yang masih belum join ya. Oke, sudah ada Adrian. Masih kurang Jeremy saja berarti. Oke, Jeremy, apakah ada kendala? Boleh disampaikan nanti kalau ada kendala ya. Kita tunggu Jeremy dulu. Teman-teman boleh pilih profilnya di situ Lagi ya. login, Miss. Oke, siap Jeremy. Kita tunggu dulu. Nah, nanti di sini teman-teman pilih jawaban yang benar ya. Seperti biasanya. Oke. Ini biasanya teman-teman kalau di sekolah selain pakai Kahoot, biasanya pakai apa aja? Ada yang pakai tools lain selain Kahoot? Ada yang tahu tools lain? Ada nggak? Biasanya teman-teman gamenya pakai apa nih? Oke, Jeremy sudah ya. Kita tunggu dulu di sini. Oh, Quizzes. Ken biasanya pakai Quizzes. Oke, kapan-kapan boleh deh pakai Quizzes juga ya. Ah, ini sudah ada Dilan yang join, teman-teman. Assalamualaikum Kak. Halo, Waalaikumsalam Arwin. Ah, ini ada Arwin dan Dilan. Selamat bergabung. Dilan dan Arwin, bagaimana kabarnya? Baik Kak. Oke, thank you Arwin. Dilan, bagaimana kabarnya Dilan? Oke, thank you Dilan. Nah, ini Dilan udah kelihatan ya. Oke, Arwin mana nih? Wajahnya belum kelihatan Arwin. Kita tunggu dulu. Nah, ini teman-teman ya, kita main kuis dulu. Karena Arwin dan Dilan baru saja join, boleh dimasukkan pin gamenya ya. Untuk pin gamenya apakah kelihatan Dilan dan Arwin? Enggak Dan Kak. nggak kelihatan? Share screen dari Kak Elsa nggak kelihatan ini? Belum kelihatan. Oke, kalau gitu Dilan dan Arwin coba ya kita lihat dulu teman-teman main game nih. Nih kalau mau join biasanya ada di bawah ini teman-teman. Kelihatan nggak nih pin gamenya di bawah? Dilan, coba Dilan kelihatan nggak? Arwin. Oke. Ah ini kelihatan ya. Thank you Dilan. Nah ini Arwin boleh cek di chat Zoom. Arwin boleh cek di chat Zoom ya. Di sana Dilan mengirimkan pin gamenya itu. Coba Arwin join dulu sama Dilan. Nah, sudah bisa join? Apakah sudah bisa join? Kalau sudah kita lanjutkan ya. Soal yang kedua. Nah, ini ada Ken di sini ya, juara pertama nih. Lanjut lagi. Berikutnya, Raja Ampat terletak di pulau apa, teman-teman? Raja Ampat ya. Apakah di Papua, Maluku, Sulawesi, atau Nusa Tenggara Timur, teman-teman? Jawabannya adalah di Papua. Siapa yang udah pernah ke sini? Ada yang sudah pernah ke sana, teman-teman? Siapa nih? Oh, Adrian sudah pernah. Wah, seru banget Adrian. Dulu waktu kapan itu Adrian ke sana? Oh, Adrian belum pernah. Belum, Kak. Oke, belum. Dennis juga belum. I can do geografi. Geografi dikit nggak apa-apa ya, Ken ya. Semangat teman-teman. Lanjut lagi. Next quiz ya.
Kita lihat kuis berikutnya. Lambang dari ozon, teman-teman. Nih, kalau O2 itu apa ya? Kalau O3 di bawah atau O3 di atas? Nih apa nih bedanya? O2 itu apa? O3 itu apa nih? Siapa yang tahu? Oke, O3. Tiganya di bawah ya, jawabannya yang benar ya. Oke, mantap. Kalau O2 apa, teman-teman? Oksigen ya. Oke, lanjut lagi. Next, kita lihat ada Abbas di sini, juara pertamanya. Lanjut, next question. Planet yang terletak di nomor 6 ini, teman-teman, adalah apakah Saturnus, Jupiter, Bumi, atau Uranus, teman-teman? Oke, nih yang suka planet-planet ya, Saturnus, teman-teman ya. Ternyata Saturnus. Lanjut lagi. Ada Abbas nih, masih di urutan pertama. Lanjut next quiz ya. Penemu huruf Braille. Nih, siapa teman-teman? Oh, kepencet. Ken sama Dilan. Oke. Semangat ya. Siapa ini teman-teman? Braille. Huruf Braille. Siapa ya? Apakah James Watt, James Braille, atau Thomas Alva Edison? Jawabannya adalah Helen Keller. Nih, kalau Thomas Alva Edison, Edison siapa nih teman-teman? Ada yang tahu nggak? Siapa dia? Penemu apa itu? Thomas Alva Edison terkenal ya dia ya. Oke, lanjut lagi. Abbas masih di urutan pertama. Lanjut lagi. Kuis berikutnya ya. Suku Minangkabau nih berasal dari provinsi mana teman-teman? Suku Minangkabau dari provinsi mana ya? Apakah Sumatera Utara? Oh, Sumatera Barat nih teman-teman. Sumatera Barat. Ada yang dari daerah sana teman-teman? Ada yang dari daerah Sumatera Barat atau Sumatera? Ada? Tidak ada? Oke. Oh, ini ada di chat Zoom apa ini? Gak pintar ama ini, Adrian. Gak apa-apa, Adrian. Ini untuk tambahan pengetahuan ya. Kuis pengetahuan aja. Lanjut. Nih ada Abbas. Wah, Abbas sepertinya suka baca ensiklopedia nih. Ya, lanjut lagi. Patung Sphinx ini terletak di negara mana, teman-teman? Apakah Arab atau India atau Mesir atau Amerika? Ada di Mesir, teman-teman. Wah, bener semua dong. Keren. Lanjut lagi ya. Next question. Kita klik next question. Mana ini? Ah, udah. Oke. Izan nih. Sekarang yang di urutan pertama ya. Lanjut lagi. Berikutnya. Koloseum terdapat di negara apa, teman-teman? Nih, ada yang pernah lihat bangunan seperti ini? Apakah ada di Rusia, di Palau, India, atau Italia? Ini ada yang pernah ke sini nggak nih, teman-teman? Ya, bangunan seperti ini biasanya di mana nih? Ada di Atlas itu ya. Di Italia, betul. Siapa nih yang benar? Ada 6 student. Lanjut lagi. Siapa yang paling cepat? Wah, Izan di urutan pertama. Next question ya. Menara kembar di Malaysia disebut dengan apa, teman-teman? Yang pernah ke sana siapa nih? Yang pernah ke Malaysia ke Menara Kembar itu? Kita sebut dengan apa ya? Oke, semangat Ken. Oke, sekarang ada Abbas lagi ya di urutan pertama, lalu ada Izan dan Ken di urutan ketiga. Lanjut, planet yang arah rotasinya berbeda dengan planet lain nih teman-teman. Planetnya warna coklat kayak gini, apa ya? Apakah
Bumi? Nggak mungkin ya kalau bumi ya. Apakah Uranus atau Venus atau Mars? Oke, jawabannya adalah Venus ya. Venus ini planet yang keberapa teman-teman? Yang ke Mars? Venus, oke. Aduh, kata Ken tuh. Lanjut ya. Lihat papan skornya lagi. Ada Abbas di urutan pertama. Ken urutan kedua. Naik nih Ken. Next ya, nomor 11. Dua kota Jepang yang dibom atom oleh Amerika. Nih teman-teman. Amerika Serikat waktu itu ngebom dua kota di Jepang ya. Sebelum Indonesia merdeka itu. Hiroshima dan Nagasaki. Terus Indonesia bisa merdeka ya saat bersamaan. Oke, lanjut lagi. Ken, wih naik loh. Next ya, lo kan ternyata lebih ke sejarah ya. Sejarah. Lanjut. Presiden ketiga Indonesia ini yang bikin pesawat, teman-teman. Siapa tuh? Pasti familiar semua nih. Nggak mungkin Megawati ya, karena perempuan. Nah, ini laki-laki. Jawabannya adalah B.J. Habibie, teman-teman ya. B.J. Habibie. Itu yang membuat pesawat nih. Oke, lanjut lagi. Abbas ya, Izan naik ya. Izan naik ke urutan kedua. Oke, warna apa saja yang dimiliki buah apel yang ada di layar nih, teman-teman? Warnanya apa saja tuh? Ngasal, kata Adrian. Merah dan hijau, betul. Ini buah apel hijau, apel merah ya biasanya. Nggak ada ya apel ungu. Kau kayaknya belum pernah lihat apel ungu. Oke, next. Ini ada Abbas, urutan pertama. Lanjut lagi, penemu perusahaan Apple. Nah, kalau tadi kan buah apel tuh. Sekarang perusahaan Apple ya. Siapa penemunya, teman-teman? Apakah Thomas Jefferson atau Steve Jobs atau Aristoteles atau Christopher? Steve Jobs teman-teman ya. Oke, mantap. Lanjut lagi. Abbas Izan naik ya. Oke, keren. Jeremy naik juga nih. Lanjut. Penguin yang dapat hidup di iklim tropis adalah penguin apa teman-teman nih? Ada yang pernah lihat penguin di kebun binatang mungkin? Penguinnya ya, namanya apa nih? Penguin, apakah Galapagos? Oke, bener ya, Galapagos. Itu teman-teman tahu semua dong. Mantap. Lanjut. Oke, Dilan naik nih, Jeremy. Lanjut ya. Next, Abbas nih. Kita lihat kuis berikutnya. Berat awan, teman-teman. Dapat mencapai berapa ya berat awan? Adrian, ngasal. Adrian, semangat Adrian. Nih, berat awan berapa teman-teman? Oh, ada yang baru saja join sepertinya ya. Kak Osap mau lihat dulu siapa yang baru saja join nih, Kak Osap. Oke, ada yang baru join? Oh, tidak ya. Berarti yang hari ini tidak hadir ada Edsel dan Naira ya sepertinya ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Ada Abbas, oke, lalu Ken, Dilan, Izan, Jeremy. Lanjut lagi, nomor 17. Penciuman anjing, teman-teman. Lebih tajam berapa kali lipat daripada manusia? Penciuman anjing ya. Ada yang pernah tahu berapa kali lipat? Ini kayaknya angkanya mirip-mirip ya. Ada 000. Apakah 1110 atau 508 ya? 1000 kali lipat. Oke, lanjut lagi. Ada Abah, Jeremy naik, Dilan naik ya. Lalu ada Izan dan Denis nih. Denis naik nih. Oke, mantap. Lanjut lagi. Next question. Kota terpadat di dunia, teman-teman. Tuh, kota terpadat ya. Yang paling banyak. Siapa ini? Ada yang pernah ke sana nggak nih? Sampai di sana tuh ada hotel, kalau nggak apartemen ya. Apartemennya tuh kecil-kecil banget. Saking padatnya.
Apartemennya sekecil itu, betul banget. Mongkok, Hong Kong ya. Ya, Hong Kong itu padat sekali teman-teman. Lanjut berikutnya. Wih, Jeremy naik nih. Jeremy tahu nih. Lanjut berikutnya. Nomor 19 nih. Otak manusia akan membesar sampai usia berapa, teman-teman? Nih, usianya sampai berapa ya? Akan membesar proses pertumbuhan ya. Apakah 20, 12, 40, atau 50? Sepertinya 12 masih bisa ya. Nah, ini 20 teman-teman. Ini proses dari remaja ke dewasa itu ya. Nah, itu peralihan. Lanjut lagi. Oh, 50 udah nggak bisa ya. Oke. Next question. Oke, papan skornya Abbas. Lalu ada Dilan, Jeremy, Dennis, dan Izan. Mantap. Lanjut lagi. Yang terakhir nih. Virus penyebab penyakit tifus ya, tifus ya, tipes itu loh. Apa nih teman-teman? Nah ini kita sebutin tipes ya, teman-teman tahu dong. Ada tipesnya. Yang mana tuh? COVID-19 nggak mungkin ya. Oke, jawabannya adalah Salmonella tipi ya, tipes itu. Kalau yang merah itu apa teman-teman? Penyebab TBC ya, tuberkulosis. Terus kalau ini cholerae, apa ini? Ada yang tahu nggak? Lanjut lagi. Oh, sudah selesai, teman-teman. Ini soal terakhir ya. Kita lihat podiumnya. Urutan ketiga ada Jeremy. Congratulations untuk Jeremy. Lalu urutan kedua ada Dylan. Congratulations Dylan. Dan urutan pertama ada siapakah dia? Ada Abbas. Oke, congratulations Abbas. Nih ada Dennis, Izan ya. Tetap semangat teman-teman semuanya. Oke, Arwin dan Adrian tetap semangat ya. It's okay. Ada Ken juga di sini ya. Lanjut nih kita beralih teman-teman ya ke materi. Kita beralih ke materi dulu. Ini kita stop dulu. Oke, sudah. Nah, teman-teman, jadi hari ini kita agendanya adalah melanjutkan proyek yang sudah kemarin kita buat ya. Kita kemarin membuat aplikasi apa, teman-teman? Membuat aplikasi apa? Ada yang masih ingat? Boleh nyalain audionya atau di chat Zoom ya. Boleh dibalas. Aplikasinya namanya apa? Siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat nih coba atau Kak Osa tanya ya. Kalau belum ada yang jawab Kak Osa tanya deh. Dari siapa ya? Ah, dari Adrian nih. Adrian, aplikasi apa yang kemarin kita buat Adrian namanya? Nama aplikasinya adalah Oke, Adrian, suaranya belum kedengeran atau boleh dibalas di chat Zoom, boleh Adrian. Aplikasinya namanya apa Adrian? Nih Adrian, apakah sudah dengar suara Kausa atau belum ya? Boleh dinyalakan audionya atau di chat Zoom, boleh. Saya lupa, ini yang Kausa ke garis bawahi warna pink nih. Nih, kasih warna pink yang ada di layar udah kelihatan belum Adrian? Yang ada di layar. Coba kita ingat-ingat lagi ya. Oke, ya. Boleh Jeremy mau ke toilet dulu. Oke, Adrian. Ya, betul. Memory card ya. Jadi aplikasi desktop yang kita buat adalah Memory Card. Ini judul aplikasinya. Kemudian, siapa yang masih ingat apa itu aplikasi desktop? Nih, contoh dari aplikasi desktop itu apa saja? Coba, siapa yang sering pakai aplikasi desktop di komputernya teman-teman nih? Coba dari Denis nih. Denis boleh bantu jawab contoh aplikasi desktop. Coba Kak usah bantu sebutkan satu dulu ya. Contohnya Microsoft Word ya. Coba Denis boleh sebutkan salah satu contoh aplikasi desktop yang sering Denis pakai. Biasanya apa itu? Aplikasi? Contoh aplikasi Kak. Iya, betul. Contoh aplikasi desktop. Kalau Satu aja. Microsoft Word termasuk nggak sih? Iya, betul. Microsoft Word termasuk. Satu lagi, Denis. Selain Microsoft Word, ada lagi yang sering Denis pakai? Apa ya?
Buat searching Google, biasanya. Google, Iya, Google Kak. Oh iya, Google buat searching betul Arwin. Iya, Denis ya. iya. Google. Terus ada lagi yang sering buat bikin presentasi biasanya pakai apa nih? Biasanya PowerPoint. PowerPoint, betul. Nah, itu merupakan contoh aplikasi desktop yang akan teman-teman sering pakai ya setiap harinya gitu. Nah, contohnya itu tadi. Lanjut lagi. Nah, kita membuat aplikasi desktop teman-teman, yakni memory card. Nah, kalau teman-teman lihat di handphonenya teman-teman ya, itu bukan aplikasi desktop, tapi dia masuknya adalah aplikasi apa? Ada yang tahu? Kalau WhatsApp yang ada di handphone nih, di smartphone itu masuknya aplikasi desktop atau aplikasi mobile. Nih, masuknya apa teman-teman? Boleh nyalakan audionya. Belum kedengeran nih suaranya. Coba dari Ken nih, Ken. Kalau Kak Usa sebutkan WhatsApp yang ada di handphonenya Ken itu masuknya aplikasi desktop atau aplikasi mobile Ken? Em, Aplikasi mo Mobile. Mobile, betul, kan pintar ya, teman-teman udah tahu ya. Jadi apa bedanya fungsi dari aplikasi desktop dan aplikasi mobile itu bedanya itu teman-teman ya. Jadi penggunaannya, kalau desktop ada di layar komputer, laptop. Kalau aplikasi mobile biasanya itu dia ada di handphone ya, di smartphone gitu. Oke, lanjut lagi ya teman-teman ya. Berikutnya untuk aplikasi memory card. Nah, ini kemarin terbagi menjadi beberapa bagian. Ada 4, ya. Ada 4 bagian. Bagian satu, teman-teman sudah mengerjakan ya. Untuk menampilkan formulir pertanyaan ini sudah. Nah, jadi kita bikin pertanyaan, lalu ada opsi jawaban itu ya. Kemarin sudah kita tampilkan. Kemudian setelah kita buat tampilan untuk pertanyaan, kita juga sudah menampilkan formulir tanggapan. Ini maksudnya apa formulir tanggapan? Formulir tanggapan adalah jendela ya, jendela aplikasi yang menampilkan jawaban dari pertanyaan yang kita pilih gitu ya. Kemudian berikutnya ada untuk menyimpan pertanyaan. Nah, kalau bagian menyimpan pertanyaan ini teman-teman, jadi setelah kita buat nih list pertanyaannya, kita akan simpan di dalam sebuah daftar atau list itu ya. Lalu berikutnya ada penanganan event. Untuk penanganan event ini juga sudah kita buat. Ketika teman-teman klik tombol answer, coba kita lihat dulu deh tampilannya ya, supaya teman-teman nggak bingung. Maksudnya yang mana sih yang dimaksud Kak Oksa gitu kan? Nah, kita lihat di sini teman-teman. Oke, sudah kelihatan ya. Di sini kita perhatikan di samping kanan aja nih, fokusnya ke sini ya. Fokusnya di gambar jendela program ini, jendela aplikasi desktop ini. Ya, memo card. Kemudian kita tambahkan teman-teman di sini ada judulnya ya, tadi memo card. Kemudian selanjutnya ada sebuah label. Lalu ada radio button, kemudian ada group box, yang kotak ini group box ya. Kemudian ada answer. Answer ini bisa diklik atau tidak, teman-teman? Apakah bisa diklik? Coba, siapa yang mau bantu jawab? Siapa yang mau bantu jawab nih? Arwin, coba. Answer apakah bisa kita klik, Arwin? Tombol answer bisa kita klik? bisa Kak, Bisa. Kalau bisa diklik bisa. berarti termasuk button atau tidak? Button ya. Iya button. Iya, betul. Jadi istilahnya adalah pas button ya, tombol yang bisa diklik. Jadi ini merupakan widget pas button ya. Lalu ini label, kemudian ini radio button, kemudian yang kotak seperti ini namanya adalah group box gitu ya. Nah, itu yang sudah kita tambahkan kemarin. Kemudian, untuk penanganan event ya, kita kembali lagi ke penanganan event. Maksudnya penanganan event itu yang bagaimana? Ini teman-teman. Saat teman-teman klik tombol answer ya, maka yang muncul ya tampilan jendela berikutnya adalah jawabannya. Jadi jawaban yang teman-teman klik itu misalnya kita pilih yang white. Apakah benar atau tidak? Kalau benar, maka dia muncul correct gitu. Kalau salah, maka ada keterangan incorrect dan juga ada keterangan jawabannya benar siapa gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan penanganan event. Kita kembali lagi ke sini ya, ke slide 4.
Nah, ini tadi untuk penanganan event sudah kita bahas ya, teman-teman ya. Sudah lengkap. Ini untuk menampilkan pertanyaan, untuk menampilkan jawaban, dan juga penyimpan pertanyaan, dan yang terakhir penanganan event itu ketika teman-teman klik, maka muncul jendela baru, gitu ya. Teman-teman klik buttonnya, maka muncul jendela baru. Oke, berikutnya kita bahas lagi teman-teman tentang tahapan pengembangan perangkat lunak. Nih, tahapan pengembangan perangkat lunak terdiri dari apa saja? Coba siapa yang mau bantu bacain nih? Oke, coba siapa ya? Abbas nih, Abbas. Halo Abbas, boleh dibantu sebutkan tahapan pengembangan perangkat lunak itu terdiri dari apa saja, Abbas? eh, ide produk menerima pesanan, Oke, good. desain pembuatan prototype, Oke, prototyping, mengembangkan versi dasar produk, oke, good. eh, Kemudian, menyelesaikan produk sesuai keinginan klien, ya. pengembangan produk, mempresentasikan produk kepada pelanggan. Oke, mantap, pintar. Thank you, Abbas. Nah, itu ya. Itu tadi yang disebutkan oleh Abbas merupakan step by step ya, tahapan bagaimana kita mengembangkan sebuah aplikasi desktop. Contohnya tadi aplikasi memory card ya yang sedang kita buat. Nah, teman-teman sudah sampai tahap mana? Coba kita lihat di sini. Ide produk yang pertama yang disebutkan oleh Abbas. Nah, ide produknya ini adalah sudah sesuatu yang sudah kita tentukan ya, sesuatu yang sudah kita tentukan di awal sebelum kita membuat sebuah project, sebuah aplikasi desktop. Kemudian ketika kita sudah menerima pesanan, contohnya ini ketika teman-teman bekerja sebagai developer ya, maka menerima pesanan dari klien, minta dibuatin aplikasi gitu kan. Nah, aplikasinya apa? Terus kita komunikasi kan sama kliennya ya, tujuan dari produknya untuk apa, idenya seperti apa. Nah, itu boleh disusun dulu. Setelah menemukan ide produk ya, teman-teman bisa lanjut ke tahapan berikutnya, tahapan yang kedua. Tahapan kedua ini adalah pembuatan prototype, teman-teman. Nih, ada yang pernah dengar apa itu prototype? Ada yang tahu apa itu prototype, teman-teman? Nih, siapa yang tahu apa itu prototype? Ada yang pernah dengar nggak? Ada yang pernah dengar prototype? Pernah Kak? Pernah? Oke, Denis pernah dengar di mana waktu itu? Eh, kan kebetulan saya ini kan ada P5 ya. P5 Mm-mm. itu bikin prototipe suatu alat. Jadi gimana ya? Prototipe itu kayak masih baru rangkaiannya sebelum produk itu udah jadi gitu. Oke, good. Ah, pinter nih Denis. Thank you Denis ya, sudah membantu menjelaskan sama teman-teman semua di sini. Betul banget yang dikatakan oleh Denis. Nah, kebetulan Denis juga sedang mengembangkan sebuah project ya. Jadi pembuatan project, teman-teman, itu ada tahapan pembuatan prototype. Jadi produk yang paling minim dulu nih, dasarnya dulu. Kita buat produk misalnya, kalau teman-teman mau bikin aplikasi chat gitu ya. Jadi kita yang penting udah bisa kirim pesan nih sama orang lain gitu ya. Nah, itu sudah minimum produknya. Jadi kita belum menambahkan fitur-fitur lainnya. Misalnya kalau di WhatsApp ada bisa untuk mengganti mode ya, mode terang, mode malam, terus bisa menambahkan kontak dan lain-lain gitu. Nah, fitur-fitur tambahan itu merupakan produk nantinya, pengembangannya gitu. Jadi untuk prototipenya yang penting udah bisa kirim pesan dulu gitu ya. Jadi contohnya tadi teman-teman, di sini kita membuat aplikasi memory card. Nah, kalau memory card dia akan muncul pertanyaan dan jawaban opsi jawabannya, kemudian ditampilkan jawabannya benar atau tidak. Nah, itu yang penting itu dulu ya. Kemudian nantinya pengembangannya seperti apa? Misalnya teman-teman mau tambahin fitur kayak waktu teman-teman main Kahoot ya. Itu kan teman-teman tadi klik dari keempat opsi jawaban ya, merah, kuning, hijau, biru itu. Nah, sama. Nanti kalau untuk pengembangannya bisa ditambahin suara, bisa menarik itu ya. Kemudian bisa ditambahkan desain warnanya yang supaya apa itu lebih menarik lagi gitu. Kemudian setelah itu mau ditambahin fitur-fitur lainnya, boleh banget. Mau ditambahin gambar gitu ya, desain-desain lain. Nah, itu contoh bagaimana kita mengembangkan sebuah prototype. Jadi ide dasarnya udah ada, kita buat dulu produk sederhananya gitu ya. Lanjut lagi berikutnya. Nah, setelah itu masuk ke tahap yang ketiga, yakni prototyping untuk mengembangkan versi dasar produk. Nah, jadi setelah kita membuat desain
Dari prototipenya kita kembangkan dulu, kita buat dulu gitu kan, kita kerjain. Nah, teman-teman kemarin sudah sampai tahap ini tuh, udah membuat prototypingnya ya. Kita udah bikin versi yang paling dasar, teman-teman ya, dari aplikasinya. Kemudian kalau sudah, teman-teman, kita udah buat nih, kita udah punya ya kemarin ya. Setelah itu, langkah berikutnya ini, teman-teman. Menyelesaikan produk sesuai keinginan klien. Nah, jadi belum tentu yang apa yang sudah kita buat itu sesuai dengan keinginan klien. Jadi biasanya ada istilah revisi gitu ya. Revisian produk, revisian project. Jadi kalau kita udah buat nih, kita bisa diskusiin lagi sama klien, dipresentasiin, terus apakah sudah sesuai sama permintaan mereka. Kalau belum, kita akan diminta untuk memperbaiki lagi dari masukan yang diterima. Gitu ya. Jadi nanti ada tahapan untuk menyesuaikan project yang sudah kita buat dengan masukan dari klien gitu. Nah, itu untuk tahapan yang akan kita kerjakan hari ini, teman-teman. Jadi nanti akan ada sebuah contoh nih, teman-teman diminta untuk menambahkan ya dari saran yang diberikan oleh customer-nya. Gitu ya. Next, berikutnya ada pengujian produk. Nah, ini biasanya teman-teman ada pengujian produk juga. Kita coba, kita tes dulu nih. Produknya udah bisa jalan apa belum ya? Aplikasinya udah bisa jalan apa belum? Kemudian boleh dicoba ke teman-teman yang lain untuk menggunakan ya. Apakah ada saran gitu nanti boleh sebagai masukan untuk ke depannya gitu. Nah, lalu yang terakhir teman-teman, nanti kita juga sekalian bikin ya untuk presentasi produk lagi kepada klien ya. Jadi nantinya teman-teman di sini belajar untuk membuat presentasi ya dalam file PPT. Biasanya kalau teman-teman pakai Microsoft PowerPoint boleh atau biasanya nanti Kak Elsa akan arahkan ke Canva ya. Siapa di sini yang sering pakai Canva? Siapa yang sering pakai Microsoft PowerPoint? Nih, di sekolah biasanya kita mendesain presentasi PPT, teman-teman pakai apa nih biasanya? Coba kalau dari siapa ya? Kalau saya tanya, kalau Jeremy biasanya kalau di sekolah bikin presentasi PPT atau tidak nih Jeremy? Sudah pernah atau belum? Kenapa, Jeremy? Miss? Oke, Kak usah ulang ya, Miss ulang ya Jeremy ya. Apakah Jeremy di sekolah pernah membuat file PPT untuk presentasi? Pernah Sudah pernah. Waktu itu Jeremy menggunakan toolsnya apa? Apakah Microsoft PowerPoint atau Canva? pakai PowerPoint. Pakai PowerPoint ya, Jeremy ya. Oke, Ya, berarti lebih familiar sama PowerPoint ya, Jeremy, daripada Canva. iya, Oke, iya, Jeremy, ya boleh. Nanti Jeremy ya, kalau lebih familiar dengan Microsoft PowerPoint, boleh banget dikerjakan dengan Microsoft PowerPoint ya. Nah, mantap. Thank you, Jeremy. iya, Lanjut Miss. lagi. Oke, berikutnya kalau dari siapa ya? Kalau saya pengen tahu dari Izan nih, dari Izan. Izan, apakah sudah pernah membuat file presentasi PPT di sekolah? Sebelumnya, apakah sudah pernah membuat file PPT? Nih, Izan sepertinya kelas Kausa dulu udah pernah ya. Waktu presentasi dulu pakai apa, Izan? Pakai Canva? Masih ingat, Izan? Iya, oh iya tuh kan. Iya, dulu kelasnya Kak Oksa, dulu pernah membuat PPT pasti, file presentasi untuk presentasi project waktu itu ya, di Python Start 1. Nah, itu teman-teman sudah belajar untuk membuat presentasinya. Nah, nantinya teman-teman akan membuat seperti itu lagi, tapi dengan project yang berbeda, yakni aplikasi desktop memory card ini yang kita presentasikan. Gitu ya. Thank you, Izan. Kemudian kalau Dilan nih, Dilan. Dilan, apakah sudah pernah membuat file PPT sebelumnya? Pernah. Pernah, biasanya pakai Microsoft PowerPoint atau Canva, Dilan? Canva sih lebih gampang. Lebih ke Canva ya, Dilan ya. Oke, thank you Dilan. Berarti kalau lebih familiar sama Canva, nanti Dilan boleh pakai Canva ya. Kemudian kalau Arwin nih, Arwin biasanya pakai PPT Microsoft PowerPoint atau Canva, Arwin? Mohon maaf Kak, Arwin. bisa diulangi lagi. Oke, kalau saya ulang ya. Kalau Arwin dulu apakah sudah pernah bikin project PPT? Bikin PPT Oh, kalau presentasi? PTT itu belum sih. Belum?
Belum. Oke, belum pernah bikin PPT. Kalau Canva apakah sudah pernah dengar, Arwin? Oh, udah. Sudah. Dulu waktu presentasi final project di Python Start 1 pakai apa waktu itu, Arwin? Pakai Canva. Berarti familiar sama Canva itu berarti udah pernah itu bikin PPT ya, Arwin ya. Di kelas yang Kak Elsa waktu itu kan, di Python Start 1 ya. Oke, Arwin. Nanti boleh pakai Canva lagi ya untuk membuat project presentasinya. Thank you, Arwin. Berikutnya nih, Nah, kalau sampai ingin tahu lagi dari Ken. Ken ya. Ken, apakah sudah pernah membuat file PPT sebelumnya? Seringnya lebih pakai apa nih? Canva atau PowerPoint? Saya lebih pilih pakai Canva. Pakai Canva. Oke, Ken lebih suka pakai Canva ya. Oke, thank you, Ken. Berarti sudah familiar. Nanti pakai Canva aja, Ken. Mantap. Kemudian dari Adrian nih, Adrian. Adrian, apakah sudah pernah bikin file PPT kemarin? Udah ya, Adrian ya. Kalau Adrian lebih pilih PowerPoint atau Canva nih, Adrian? Oh iya, Kayaknya boleh Arwin. kayaknya Oke, Canva deh lebih enakan. heeh, Aku nggak pernah oke. aku nggak pernah pakai PowerPoint. Oke, Adrian nggak pernah pakai PowerPoint ya, tapi udah pernah pakai Canva waktu itu ya. Proyeknya Adrian dulu bagus banget loh desainnya waktu di Python salah satu. Nah itu, boleh nanti Adrian pakai Canva lagi kalau udah terbiasa pakai Canva ya. Mantap, thank you teman-teman. Ini sudah gak usah tanya satu-satu tadi, lanjut lagi. Berarti nanti secara garis besar teman-teman udah udah ini ya, udah kenal apa itu PPT ya. Nanti kalau ada kendala boleh ditanyain. Oke, Arwin mau ke toilet ya? Boleh, Arwin. Boleh, Arwin. Oke, thank you konfirmasinya, Arwin. Lanjut lagi ya, teman-teman ya. Mau sholat dulu, Arwin ternyata. Sorry, mau sholat dulu. Tadi yang ke toilet kan ya ini. Mau sholat dulu. Oke, Arwin, boleh. Lanjut lagi, teman-teman. Nah, jadi nanti tahapannya kita mengerjakan untuk tambahannya dulu, teman-teman. Tambahannya apa saja? Ini dia, masukan dari klien ya. Jadi ada dua masukan yang diminta untuk kita tambahkan pada project prototype kemarin yang sudah teman-teman kerjain. Nah, yang pertama adalah menampilkan pertanyaan dalam urutan acak. Nah, jadi kalau kemarin kita sudah buat projectnya, terakhir kali teman-teman running programnya, dia muncul pertanyaannya secara berlanjut, teman-teman. Next, next, next gitu ya. Tapi tidak secara acak, belum acak. Jadi urut, masih urut gitu. Nah, nanti teman-teman di sini kita diminta ternyata sama pelanggannya kalau pertanyaannya tuh munculnya secara acak. Nah, bagaimana caranya? Nanti kita pakai shuffle, teman-teman ya. Nanti kita pakai shuffle untuk menampilkan pertanyaannya secara urutannya acak gitu. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ternyata pelanggan juga meminta kita untuk membuat ini pengumpulan dan juga supaya bisa mengeluarkan apa? Statistik respons ke konsol. Jadi nanti ada sebuah perhitungan gitulah, teman-teman ya. Perhitungan statistik yang mana nanti akan ada keterangannya di sini. Bagaimana perhitungannya, Kak? Gitu kan. Kita lihat di sini ya. Nah, ini ada pembahasannya nanti ke slide 18. Nah, ini dia. Sudah kelihatan ya, teman-teman ya. Pengumpulan statistik dan perhitungan peringkat. Nah, jadi nanti ada peringkatnya, teman-teman. Jadi kalau tadi kita bermain Kahoot, nah itu ya, kita bisa tahu peringkatnya. Juara satu siapa tadi, Abbas ya. Juara dua siapa, juara tiga siapa. Nah, itu kita akan tahu berdasarkan kecepatan jawaban dan benar dan salah gitu ya. Berdasarkan benar dan salah dan juga kecepatan yang menjawab siapa. Nah, itu poinnya akan bertambah. Nah, ini cara perhitungannya ternyata seperti ini, teman-teman. Peringkatnya. Ini ya, sama seperti waktu kita bermain Kahoot tadi. Ternyata programnya yang dijalankan di aplikasi Kahoot seperti itu. Di dalamnya kalau kita bedah gitu kan. Suaranya kecil, Miss. Oke, tunggu sebentar nih. Kita cek dulu. Sekarang udah aman belum nih, Jeremy? Suaranya Kak Oksa sudah lebih jelas belum sekarang? Apakah sudah lebih jelas? Sudah, Miss. Oke, thank you, Jeremy. Kita lanjut lagi ya. Nanti kalau ada kendala boleh disampaikan lagi, teman-teman. Thank you. Nah, kembali lagi ke topik ya. Jadi, nantinya kita membuat sebuah perhitungan yang mana bisa menampilkan peringkat berdasarkan
pemain yang menjawab paling banyak gitu. Nanti seperti waktu di Kahoot, teman-teman. Ya, jadi kita akan menampilkan peringkatnya. Nah, itu. Jadi ada dua. Yang pertama, tadi kita menambahkan ya, supaya pertanyaannya bisa secara acak, munculnya secara acak. Itu yang pertama. Kemudian tugas yang kedua, supaya muncul peringkatnya ya, berdasarkan jawaban yang benar. Kita susun peringkatnya siapa saja gitu ya. Nah, itu ada dua masukan dari customer. Tugas kita sebagai junior developer adalah mengembangkan prototipe yang sudah kita buat kemarin supaya sesuai dengan yang diminta oleh customer gitu ya. Nah, itu teman-teman. Lanjut lagi berikutnya. Kita akan bahas satu persatu supaya teman-teman paham ya yang Kak Oksa sampaikan. Nah, yang pertama teman-teman, nanti kita akan tambahkan di sini ada next question ya. Next question ini berisi sebuah properti jendela aplikasi window car underscore question. Nah, ini ternyata dia tidak lagi kita perlukan. Kemudian sebagai gantinya, kita akan menambahkan variable current question. Nah, itu ya, current question di sini. Kita lihat dulu. Current question itu merupakan variable yang menyimpan sebuah angka nantinya. Yang mana dia di sini akan mengacak. Randin, masih ingat teman-teman? Fungsi randin ini digunakan untuk apa? Fungsi randin. Ada yang masih ingat? Pada modul random, itu ada fungsi randin. Siapa yang masih ingat? Fungsi randin. Randin, singkatan dari apa teman-teman? Random dan integer. Berarti dia mengacak bilangan bulat gitu ya. Supaya lebih bisa ingat, lebih paham nih. Randin itu singkatan dari random dan integer. Berarti dia mengacak bilangan bulat. Nah, bilangan bulat dari apa sampai berapa gitu kan. Misalnya kita buat sebuah rentang. Nah, ternyata di sini dari angka 0 sampai teman-teman. Nah, ini len dari question list-nya dikurangi 1. Jadi panjangnya berapa banyak pertanyaan yang ada, kemudian dikurangi 1. Nah, ini akan muncul di sini. Jadi current question itu teman-teman ya. Current question adalah angka yang munculnya secara acak tadi, berdasarkan rentang yang kita sebutkan. Miss, izin pakai kamar mandi? Oke, boleh Ken. Ya, thank you Ken, sudah konfirmasi. Lanjut lagi ya. Teman-teman, berikutnya ini adalah susunan struktur penulisannya tentang class question ya. Class question itu berisi deskripsi kelas, kemudian ada antarmuka aplikasi, kemudian ada fungsi yang menampilkan pertanyaan. Nah, ini. Jadi pada class question kita menambahkan 3 bagian ini, teman-teman. Deskripsi kelas, antarmuka aplikasi, dan fungsi yang menampilkan pertanyaan. Setelah itu ada definition. Nah, ini sebuah metode, sebuah fungsi ya. Ada namanya next question. Yang mana fungsi next question ini berisi apa saja? Nah, ini teman-teman. Badan yang dimodifikasi dengan nomor pertanyaan acak. Nah, tadi. Kemudian setelah itu dia akan membuat jendela dan juga meluncurkan aplikasinya. Kemudian yang terakhir dia ada event handling ya. Untuk penanganan kalau kita klik tombolnya, kita klik tombol answer, maka muncul jendela tambahan atau additional window ya. Nah, itu untuk definition next question. Lanjut ya, berikutnya. Nah, ini yang tadi kita bahas tentang statistik perhitungannya. Nah, jadi untuk menampilkan peringkatnya, teman-teman bisa menggunakan rumus ini. Peringkat sama dengan jumlah jawaban yang benar dibagi dengan jumlah pertanyaan yang diajukan, kemudian dikalikan dengan 100. Nah, ini merupakan rumus dasarnya. Kemudian setelah itu nanti teman-teman ya bisa buat menjadi sebuah kode gitu. Lanjut ya, nanti kita bahas ya satu persatu ya. Step berikutnya di sini kita buat dulu. Nah, ada button OK. Kemudian ketika button OK ini apa teman-teman? Tombol ya. Tombol pas button yang sudah kita buat tadi, misalnya answer ya. Answer kalau tombolnya itu kita klik, maka dia akan menghubungkan. Nah, gitu ya. Klik OK gitu teman-teman. Jadi ada event handlingnya. Setelah itu, pada window, skor awalnya adalah 0 ya. Totalnya juga 0 ya. Kalau teman-teman main Kahoot,
skor awalnya 0 semua ya teman-teman ya, dimulai dari 0. Nah ini dia, jadi kita setting dulu 0, kemudian totalnya juga 0. Lalu ada next question. Nah ini untuk menampilkan pertanyaan berikutnya. Setelah teman-teman jawab pertanyaan nomor 1, muncul ya pertanyaan nomor 2, 3, 4, dan seterusnya gitu. Nah itu untuk fungsinya. Lanjut lagi, berikutnya ada fungsi next question, dia akan bertambah 1 totalnya teman-teman ya. Totalnya akan bertambah 1. Lalu setelah itu ada check answer. Check answer. Kalau di sini dia akan muncul pernyataan benar. Dan juga muncul apalagi skornya teman-teman. Skornya akan bertambah 1. Jadi kalau ini ya, if answer dot is check, kalau jawabannya sudah dicek gitu ya. Jadi kalau jawabannya sudah dicek, maka program akan menampilkan benar dan skornya akan bertambah 1. Nah, ini untuk penjelasan dari kodenya, teman-teman. Kita lanjut lagi ya. Berikutnya, di sini masih sama. Next, lanjut aja. Nah, ini tadi ada fungsi-fungsi yang kita tambahkan. Jadi ada class question, kemudian ada fungsi check answer, dan juga fungsi next question. Jadi ya kalau ada def seperti ini teman-teman, itu adalah sebuah fungsi atau metode ya. Nah, itu dia. Oke, sampai sini apakah ada yang mau bertanya dulu nih, teman-teman? Apakah ada yang mau bertanya terkait materi tadi yang sudah Kak Usa sampaikan? Boleh banget. Siapa yang mau bertanya nih? Tidak ada, belum ada nih. Oke, Arwin belum ada. Yang lain, teman-teman, apakah ada yang mau bertanya dulu? Kak Usa siap bantu jawab. Mumpung masih nge-zoom ya. Ada yang mau bertanya dulu nggak nih, teman-teman? Boleh menyalakan audio, boleh di chat Zoom, boleh ya. Nih, ada yang mau bertanya? Izan, Abbas, Dilan, Jeremy, Denis, Dilan, Arwin, Ken, Adrian, Abbas. Nih, siapa yang mau bertanya? Insya Allah aman Kak. Oke, Denis, thank you. Aman ya, Denis ya. Berarti materi belum ada, Abbas belum ada. Oke. Nanti kalau teman-teman ada yang mau ditanyain ya, di tengah pelajaran boleh banget ya, disimpan dulu pertanyaannya. Nanti boleh disampaikan lagi ke Kak Uksa gitu ya. Oke, berarti sudah cukup paham ya dari materi yang Kak Oksa sampaikan tadi. Kalau sudah cukup paham teman-teman, kita akan lanjutkan. Untuk kode referensinya, di sini Kak Oksa sudah siapin. Ya, kita bahas dulu. Kita bahas dulu dari kode referensi yang sudah teman-teman tulis kemarin ya. Itu kita mengerjakannya di tempat yang sama teman-teman. Jadi mengerjakan di bagian 1, 2, dan 3, dan 4 itu di tempat yang sama. Masih seperti kemarin ya. Kemudian nanti Kak Usa akan berikan referensinya, versi lengkap gitu. Nah, di sini versi lengkapnya apa aja tambahannya Kak gitu kan yang dibahas. Nah, ini kita akan bahas dulu satu persatu nantinya. Oke. Ada pertanyaan apa nih? Kak, di Algonova ada pembelajaran bahasa pemrograman lain kah? Kalau Arwin bertanya seperti itu, ada sepertinya Arwin. Jadi, Algonova baru aja buka kelas AI ya. AI di sana nanti akan ada metode-metode cara penggunaan AI dan juga ada HTML sama CSS juga. Jadi kalau pembuatan website itu ya, tampilan-tampilannya, nah itu ada HTML sama CSS gitu Arwin, tambahannya ya. Oke, lanjut lagi ya Arwin ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh di chat Zoom boleh atau nyalain audionya. Nah, ini sembari kita bahas ya, teman-teman. Untuk kode referensinya, yang pertama kita tuliskan dulu modul-modul dan library yang akan kita hubungkan ya, yang akan kita gunakan apa saja. Oke. Berikutnya, apa saja library yang akan kita pakai di sini? Coba Kak Usa tanya dulu satu-satu ya. Siapa yang mau bantu jawab ini yang ada di layar nih. Library apa saja yang kita pakai teman-teman di sini? Coba Dilan boleh bantu jawab Dilan. Library apa saja yang kita pakai di sini Dilan? Nih coba Dilan boleh nyalain audionya ya. Apakah sudah dengar suara Kak Oksa Dilan? Masih belum terdengar? Oh, di chat Zoom sepertinya. Coba kita lihat ya.
Pyqt dan random. Oke, thank you Dilan. Pyqt dan random. Iya, boleh. Oke, ya ini Arwin nih. Wih, mau Kak aku belajar HTML sama CSS? Boleh Arwin, ya. Next nih. Oke, betul banget ya yang dikatakan lagi oleh Dilan tadi ada Pyqt dan random. Jadi di sini kita menggunakan library Pyqt teman-teman. Pyqt 5 ya, versi 5. Kemudian ada modul random, ini kita tambahin juga. Kenapa? Tadi teman-teman, kita kan meminta meminta program untuk munculin angka secara acak ya. Biasanya pakai random. Nah, angkanya itu tadi penomoran soalnya teman-teman ya, question tadi loh. Nah, jadi dia akan shuffle teman-teman ya. Kita hubungkan dengan fungsi random dan shuffle gitu. Nah, ini yang kita gunakan. Kemudian pada PyQt jangan lupa kita hubungkan kedua komponennya. Ada Qt dan juga ada widget-widget objek aplikasi yang kita hubungkan. Ada Q application, Q widget ya, Q box layout, Q vbox layout, Q group box, kemudian Q button group, radio button, pass button dan label. Ini penting ya kita hubungkan. Karena ini untuk membuat widget-widgetnya nanti teman-teman. Setelah itu, kita siapkan juga. Di sini ada sebuah kelas ya, ada class question. Class question ini fungsinya untuk apa? Nah, teman-teman di sini ada question ya, kita tambahkan definition init. Nah, ini untuk menyambungkan di awal. Ada apa saja parameternya? Oh, ternyata ada question, right answer, wrong one, wrong two, wrong three. Nah, ini kita siapin. Nah, udah tuh masing-masing. Kalau save itu penting ya. Save itu di tiap-tiap metode pasti ada. Oke, next ya. Berikutnya ada question list. Nah, nanti tugasnya teman-teman ya adalah menambahkan pertanyaan-pertanyaan dan opsi jawaban lain di sini ya. Jadi nanti teman-teman ada ini ya, mengkombinasikan pertanyaan dan jawabannya bebas. Mau pertanyaan apa aja boleh, tebak-tebakan boleh ya. Atau kuis pengetahuan umum seperti tadi yang teman-teman kerjain, boleh ya, tebak-tebakan ensiklopedia tadi. Nah, itu boleh. Atau mau tebak gambar atau bukan tebak gambar ya, lebih ke tebak-tebakan teka-teki gitu boleh. Nah, ini dia. Ini untuk pertanyaan dan opsi jawabannya nanti teman-teman bebas mau nambahinnya ya. Nah, next. Berikutnya di sini ada Q application. Ini digunakan untuk membuat objek aplikasi, teman-teman ya. Setelah itu, kita buat sebuah push button. Tombol yang bisa kita klik dengan keterangan reply. Setelah itu, ada Q label. Kalau Q label itu digunakan untuk apa, teman-teman? Masih ingat Q label gunanya untuk apa? Untuk membuat label ya, untuk membuat label. Kita beri keterangan labelnya apa? Ini dia, the most difficult question in the world. Nah, itu dia. Kemudian setelah itu kita buat radio group box dengan sebuah keterangan answer option. Apa itu group box? Group box itu yang tadi teman-teman kita lihat lagi di sini ya, supaya teman-teman paham ya, lebih paham dengan materinya. Nih dia, kita lihat dulu. Group box itu yang ini, teman-teman. Ya, jadi sebuah kotak yang mana di dalam kotak itu kita bisa isi dengan sebuah widget. Kalau di sini kita kasih keterangan dia, judulnya answer option. Dia adalah group box. Lalu di dalam group box tersebut kita masukkan sebuah radio button di sini. Nah, jadi di dalam group box kita bisa isi dengan widget lain ya. Contohnya di sini ada radio button. Oke, lanjut lagi ya berikutnya. Step berikutnya setelah kita buat group box, maka kita definisikan ada RBTN 1, 2, 3, dan 4. Itu yang mana RBTN 1, 2, 3, dan 4? Opsi-opsi jawabannya teman-teman ya. Ada opsi-opsi jawabannya. Radio button 1, 2, 3, dan 4. Kemudian setelah itu kita akan tambahkan nih add button. Jadi kita tambahkan button-button tersebut di dalam group box. Nah, radio group di situ. Setelah itu, setelah kita buat objeknya, langkah berikutnya apa? Nah, ini teman-teman. Langkah berikutnya adalah mengatur tampilannya, layoutnya. Nah, kalau di sini ada apa saja? Ada layout answer 1, layout answer 2, dan layout answer 3. Nah, ini maksudnya apa nih? Layout answer 1, 2, 3. Coba kita lihat ya. Yang mana layout answer 1 itu nanti dia berisi layout answer 2 dan answer 3. Nah, ini dia. Layout answer 1 nanti ya.
Layout answer 1 itu berisi layout answer 2 dan layout answer 3. Nah, kemudian layout answer 2 dan 3 itu yang mana? Nah, ini teman-teman. Layout answer 2 itu berisi RBTN 1 dan 2. Nah, kalau kita lihat lagi pada gambarnya, kita kembali lagi ya ke sini. Nah, ini dia. Yang dimaksud dengan RBTN 1 dan 2 itu yang mana? Yang ini, teman-teman. Opsi jawaban 1 dan 2. Kemudian layout answer itu yang mana? Ini dia, garis bantunya tadi teman-teman. Kalau kemarin kita ada garis bantu itu ya, ada yang vertikal, ada horizontal. Nah, kalau garis bantu yang seperti ini, di sini tadi kita sebut dengan layout answer 2. Ya, layout answer 2. Lalu ada RBTN 3 dan 4, ini kita taruh di dalam layout answer 3. Nah, jadi kita bisa siapkan yang mana layout answer 2 dan layout answer 3 ini berada di dalam satu layout. Jadi ada layout di dalam layout. Ya, ada layout di dalam layout. Layout 2 dan 3 kita masukkan di dalam layout 1. Nah, ini yang dimaksud layout 1 itu yang ini. Group box-nya itu ya. Oke, lanjut lagi ke kode program ya. Berikutnya di sini tadi ada RBTN 1, 2, 3, 4 sudah ya, lanjut. Nah, setelah itu kita buat answer group box. Tadi sudah ada group box ya untuk opsi jawaban. Setelah itu kita buat test result-nya. Nah, jadi ada label yang kita siapin dulu. Are you right or not? Dan juga answer will be here. Kita siapin sebuah string. Kita sebut dengan label kalau untuk aplikasi desktop ya. Kemudian berikutnya kita siapin vertikal nih. Ada QV box layout. Nah, berarti layout rest-nya itu akan berbentuk vertikal. Berarti yang seperti ini teman-teman. Jadi kalau ada dua button, dia akan berjejer ke bawah. Nah, kalau ini vertikal seperti ini. Kalau horizontal nanti kayak gini teman-teman. Misal ada dua button ya, buttonnya di sini, kanan kiri gitu. Nah, ini kalau susunannya horizontal. Oke, kita lanjut lagi ya. Berikutnya, di sini ada keterangan align left, align center, align right. Nih, ada yang masih ingat apa itu align center? Align center itu berarti rata atau ngah ya. Misalnya kita buat di sini coba kita gambar sebuah aplikasi ya, ada kotak gitu tampilannya. Nah, kalau align center itu berarti misalnya tombolnya di tengah gini, align center. Kalau align left berarti tombolnya ada di menjorok ke kiri. Kalau align right berarti dia rata kanan gitu ya. Nah, ini perbedaannya antara align left, center, dan right teman-teman harus tahu ya. Karena ini nanti bakal kepake terus di program. Lanjut lagi, berikutnya di sini ada horizontal ya. Ini horizontal teman-teman. Berarti susunannya nanti horizontal seperti ini. Jadi kalau ada dua widget, widgetnya kanan kiri gitu ya, bukan atas bawah. Itu kalau horizontal. Kalau vertikal tadi, misalnya ada label di sini, terus ada tombol, terus ada label lagi. Nah, berarti susunannya ke bawah gitu ya. Lanjut lagi, step berikutnya. Setelah itu kita tambahkan stretch. Nah, masih ingat apa itu stretch? Di dalam aplikasi desktop, kita bisa mengatur jarak antar widget. Ya, jadi kalau ada stretch seperti ini teman-teman, jarak antar widgetnya. Ya, misalnya tadi kita punya button nih, ada dua button. Nah, semula seperti ini ya, di dalam aplikasinya tampilannya seperti ini. Kemudian kita mau tambahin stretch-nya supaya jaraknya makin lebar gitu ya, makin berjarak. Jadi kita bisa buat supaya dia di pojok sini dan pojok sini gitu buttonnya. Nah, berarti kita tambahin stretch-nya. Stretch-nya makin besar gitu ya. Stretch itu jarak antar widget. Kemudian ada juga untuk menambahkan space ya, add space. Kalau space itu bukan jarak antar widget tapi jarak antar kumpulan widget. Nah, jadi ada dua jenis untuk memberi jarak ya, rentang. Oke, lanjut lagi berikutnya. Di sini sudah ya, set text, show, kemudian show question. Nah, ini ada fungsi show question. Fungsi show question itu kita gunakan untuk menampilkan pertanyaannya. Nah, ini pertanyaannya kita tampilin ya. Hide untuk menyembunyikan, kemudian kita show lagi. Nah, ini dia teman-teman. Setelah itu ada fungsi as ya. Ada fungsi as ini untuk
bertanya. Nah, setelah itu ada show correct untuk menampilkan yang benar. Lalu ada check answer. Lalu ada next question. Ada klik OK. Yang terakhir jangan lupa execution dan show. Kalau show untuk menampilkan, kalau execution untuk membuat tampilan jendelanya muncul terus di layar sampai pengguna mengeklik tanda close ya, tanda silang gitu. Jadi munculnya nggak sekejap doang gitu ya. Itu untuk execution. Oke, teman-teman, itu penjelasan ringkas dari kode program referensi hari ini ya. Nanti Kak Ufa kirimkan di chat Zoom, teman-teman boleh dibuka dulu yang ada di chat Zoom. Nah, ini dia. Kemudian langkah berikutnya ya, teman-teman. Nanti setelah kita siapkan kodenya, langkah berikutnya teman-teman nanti boleh eksperimen di sini nih pertanyaannya ya. Pertanyaan dan jawabannya teman-teman boleh tambahin. Lalu setelah eksperimen teman-teman sudah paham sama kodenya, boleh ditanyain kalau masih ada yang belum paham ya. Kalau sudah selesai, kita lanjut ke pembuatan file PPT-nya, presentasinya. Kita bisa pakai Canva ya, teman-teman. Bebas mau pakai Google Slide boleh, Canva boleh, kemudian Microsoft PowerPoint juga boleh. Nah, di sini Kak Usa mau kasih contoh ya, ada contoh untuk pembuatan PPT di Canva. Kita pilih presentation, kemudian teman-teman siapkan beberapa slide. Untuk template-nya teman-teman bisa pilih di sini. Kalau di Canva teman-teman bisa pilih desainnya ya. Nah, kita bisa pilih yang free, teman-teman bisa pilih yang tanpa pro ya. Kalau teman-teman punya yang versi pro, boleh banget. Atau kalau versi free, nah pilih aja yang tanpa tanda pro di sini. Oke, ini masih loading ya. Nanti sembari teman-teman bisa buka Canva-nya ya. Atau pakai Microsoft PowerPoint juga boleh, yang lebih familiar. Nah, kemudian poin-poin apa saja yang perlu ditambahkan pada file PPT? Yang pertama, teman-teman tambahkan judul. Nih, coba kita sambil tulis ya di chat Zoom. Nah, yang pertama adalah judulnya. Setelah itu ya, judul aplikasinya apa? Memory card ya. Kemudian tampilan. Nah, kita buat tampilannya, tampilan aplikasinya teman-teman bisa screenshot tadi ya dari yang sudah kita running. Kemudian setelah tampilan aplikasi, ide. Nah, idenya dulu baru tampilan ya teman-teman. Sorry. Ide aplikasinya, ide produk. Ide produk, kemudian tampilan aplikasi. Nah, terus pengembangannya itu tadi teman-teman ada dua hal ya yang ditambahkan hari ini, yakni untuk menambahkan shuffle tadi secara acak ya. Pertanyaannya muncul secara acak, pertanyaan acak, kemudian ada statistiknya. Statistiknya. Oke, sudah. Kemudian atau pengembangannya tidak usah deh, nggak apa-apa. Karena nanti lumayan kompleks ya. Udah, tampilan aplikasi dah gini aja. Judul, ide produk, tampilan aplikasi. Yang simpel aja teman-teman, nggak perlu yang ribet-ribet ya. Udah ini aja, judul, kemudian slide 2 ide produk, kemudian slide ketiga tampilan aplikasinya. Udah, itu aja. Cukup ya. Kemudian untuk desainnya, teman-teman bisa pilih contohnya di sini ada template ya. Kita pilih aja cari misalnya mau cari apa nih? Background teknologi. Misal gitu ya, teknologi. Nanti akan muncul beberapa rekomendasi desain di sini. Kemudian kita bisa klik. Nah, ini yang sudah pernah pakai pasti udah tahu ya. Kita pilih salah satu, misalnya yang ini. Nah, ini versi free ya, teman-teman ya. Nih, kita pilih aja. Nah, muncul. Kemudian teman-teman bisa langsung edit. Dikasih nama aplikasinya ya. Project aplikasi memory card. Kemudian kasih namanya by Oksal misalnya kayak gitu ya. By Arwin boleh. Teman-teman bisa kasih namanya gitu ya. Lanjut lagi ke slide yang kedua untuk membuat yang kedua, yakni ide produk. Kasih judulnya, pilih desainnya lagi tadi. Misalnya yang ini, tambahkan. Kasih yang kedua judulnya ide produk. Terus yang ketiga, baru kita tambahkan screenshotnya. Nah, kita upload. Cara upload gambarnya teman-teman bisa melalui di sini. Nah, upload file ya. Teman-teman bisa upload file. Nah, itu bisa teman-teman upload filenya aja.
Teman-teman boleh explore di sini banyak sekali. Ada tools juga kalau mau coret-coret, mau nambahin desain. Terus ada AI juga. Ada yang pernah pakai AI-nya belum nih di Canva? Ada AI untuk membuat gambar juga tuh. Nah, itu ya. Oke, teman-teman. Itu sedikit referensi dari Kak Oksa. Nah, sekarang Kak Oksa stop share dulu. Silahkan teman-teman boleh mulai untuk share screen dan mengerjakan proyeknya ya. Oke, Adrian sudah share screen. Kita tunggu dulu yang lain untuk share screen ya. Thank you Adrian. Yuk teman-teman kita share screen. Jeremy, Dennis, Dylan, Ken, kemudian Izan, Abes, Arwin ya. Ini ngerjain nomor berapa kakak? Masih masih yang sama Arwin. Coba Arwin boleh share screen. Kau usah nanti bantu untuk tunjukkan ya. Arwin masih di tempat yang sama kemarin yang kita kerjakan. Oke, kita buka dulu algo Python-nya. Kemudian setelah dibuka algo Python-nya, kita masuk teman-teman login username dan password ya. Setelah itu, masuk lagi ke modul yang kemarin kita buka. Jadi pengerjaannya masih sama di memory card ya. Oke, good Arwin. Nah, ini tunggu dulu, masih loading ya. Ken sudah, oke, mantap. Dylan juga sudah. Oke, nah ini dia. Kan sudah menambahkan kodenya yang terbaru, apakah sudah bisa di running atau ada error? Sudah bisa di running? Oke, good. Sudah bisa ya. Codingan lama dihapus semua terus. Iya, betul Arwin. Codingan, kalau mau cepet ya, codingan lamanya boleh dihapus semua, terus diganti sama referensi yang terbaru. Itu kalau mau cepet. Kalau pengen mempelajari lebih detail, nanti Arwin bisa ngerjainnya ngetik satu-satu ya. Jadi bisa tahu bagian mana aja yang ditambahin gitu. Nah, jadi dari yang ada di CodeShare, teman-teman bisa pelajari kode tambahannya itu yang mana aja. Gitu ya. Setelah itu bisa di running. Nah, di running programnya. Ketika kita running, apakah pada konsol atau terminal itu udah muncul belum statistiknya? Nah, nanti akan muncul konsol itu terminalnya tuh loh teman-teman di bawah itu. Kalau kita running di bagian bawah itu kan ada error gitu ya, misalnya ada keterangan error di bawah. Nah, itu akan muncul kalau sudah berhasil konsolnya di sana. Ada statistiknya. Nah, itu untuk jawaban benar dan salahnya dia ngitung di situ tuh rankingnya. Gitu ya, total question, total answer itu nanti muncul di konsol. Oke, kalau sudah boleh di running dulu teman-teman nih. Yang terkendala siapa boleh disampaikan sama Kausa. Oke, good. Dennis sudah sampai mana nih? Oh, mantap. Nah, ini Dennis sudah bisa di running atau belum? Coba kita play Dennis. Kita lihat ya outputnya. Apakah sudah muncul pop-up aplikasi desktopnya? Kita play. Kak, izin masukkan akun yang di HP ya. Oke, ya Abbas. Akun yang di HP, maksudnya bagaimana Abbas? Kalau saya kurang begitu paham. Nah, Yang... ini lesson 3 nomor 6 ya. Oke, Abbas, tunggu sebentar. Oke, Arwin, tunggu sebentar ya. Arwin. Iya betul, lesson 3 ini Arwin, nomor 6 ya. VSC PyQt Memory Card itu ya. Kita kerjakan di sana. Ini Oke. nomor berapa? Satu atau nomor dua? Gimana Arwin? Yang ini yang dikerjain nomor satu atau dua atau tiga? Masih di nomor 1 Arwin. Jadi kita Oh, ngerjainnya itu, iya masih di tempat yang sama ya, di file yang sama. Nah, tapi kita pengembangan ya, pengembangan berarti ini kodenya. hapus ya, Kak. Tak ganti Iya, yang baru. oke, boleh Arwin. Iya, boleh dihapus semua, lalu diganti yang baru. Oke, Abbas. Oke, ternyata Abbas join pakai akun yang di HP. Ya, boleh Abbas. Nah, lanjut lagi ya, teman-teman boleh tambahkan referensi yang ada di CodeShare tuh. Oke, Adrian, apakah ada kendala? Coba. Apakah sudah bisa di running? Emang bisa ya di HP? Nggak bisa, Arwin. Nggak bisa buka di HP. Kecil banget. Nggak bisa. Makanya harus pakai Algo Python. Mungkin Abbas itu buka, maksudnya masuk Zoom-nya. Zoom-nya dua. Pakai yang mana? Handphone mungkin ya, sama laptop. Tapi ngerjainnya tetap di laptop ya.
Mantap, ini punya Adrian udah bisa ya. Oke, good. Pertanyaannya udah bisa muncul random. Kemudian ada total question right answer juga. Di sini ada statistiknya yang muncul di bagian bawah. Nah, ini udah tepat nih Adrian. Oke, good. Pertanyaannya udah shuffle ya ini ya. Udah muncul random ya. Oke, good. Coba Adrian boleh eksperimen. Kasih pertanyaan sama jawaban yang lucu-lucu boleh Adrian. Atau mau tentang pengetahuan umum seperti tadi waktu kita main Kahoot boleh ya. Adrian boleh eksperimen. Oke, mantap. Lanjut lagi Adrian. Kalau sudah boleh ke presentasinya ya. Di Canva boleh, di file presentasi PowerPoint juga boleh. Semangat Adrian. Arwin boleh dilanjutkan. Kemudian Ken sudah bisa ya muncul ya. Mantap nih. Apakah dia mau ditanyain dari Ken nih, dari kodenya? Boleh banget, boleh ditanyain. Ini udah bisa muncul? Nope. Oke. Nope ya, nope. Mantap. Nah, ini Ken kalau sudah selesai, boleh lanjut untuk membuat file presentasinya ya, Ken ya. Dalam PPT Canva boleh, atau Microsoft PowerPoint juga boleh, Google Slide juga boleh. Oke, apapun boleh ya. Lanjut lagi, Dilan. Dilan sudah juga, sudah bisa running ya, Dilan ya. Kemudian ini sudah muncul untuk statistiknya di konsol juga udah muncul ya. Ada total question, right answer itu, ada statistik. Nah, ini mantap. Oke, Dilan. Nih, apakah ada yang mau ditanyain sama Dilan? Boleh banget kalau ada yang mau ditanyain atau disampaikan. Kemudian kalau sudah selesai nanti Dilan boleh lanjut untuk membuat file presentasinya. Lalu lanjut untuk eksperimen juga dari kode referensinya. Coba kalau diganti pertanyaan ya. Mau custom pertanyaan boleh banget ya. Jadi nanti Dilan boleh eksperimen. Lanjut lagi ya. Kemudian Denis di sini. Oke. Denis sedang sedang membuat apa ini? Menambahkan eksperimennya ya. Ada keterangan apa ini, Dennis? Must construct a queue application before a widget. Must construct a application queue application before a widget. Di sini ada ini kelebihan ini, kode ini punya Dennisnya. Jadi terakhir itu execution itu di baris ke 559. Kita hapus baris terakhir aja itu. Dennis, oke, coba kita play lagi Dennis. Kita running lagi. Boleh di sini. Oke. Masih ada keterangannya. Mas contract a queue application. Ini referensi kodenya apakah sudah sama dari yang di CodeShare? Punya Dennis? Apakah sudah sama persis atau ada yang Semua ganti yang diperbaiki? baru kakak yang kirim itu kok. Iya, betul. Dari yang Kak Usa Oh, baru kirimkan ya, Dennis ya. Oke. ganti aku semua aja nih. Iya. Coba boleh diganti dari yang terbaru, yang sudah kita bahas tadi, Dennis. Kita coba lagi ya. Mm-mm. Kita pindahin semua di sana. Lalu kemudian kita play. Nah, kita play dulu. Udah bisa atau belum nih? Kita running ya. Apakah sudah muncul pop-up? Itu dia. Sudah ada statistiknya. Nah, jadi tambahannya tuh, Dennis, ini dia. Ada statistiknya muncul di konsol atau terminal itu yang kita sebut terminal ini ya. Muncul di sini statistiknya. Jadi ada urutannya, oh total questionnya 1. Right answer-nya masih 0. Nah, nanti dia muncul statistiknya di sana. Kemudian ya, Dennis juga udah muncul. Pertanyaannya apakah sudah random, Dennis? Yang muncul di tempat Dennis? Hmm. Pertanyaannya udah random belum? Ketika next question udah ganti-ganti belum? Udah bisa ganti-ganti soalnya. Udah, udah atau belum, Denis? Sudah? Kalau sudah, Um, mm-mm. ini udah beda kan ya? Iya. Kalau di sini share screen-nya nggak kelihatan, Denis. Hanya Oh, tadi algo yang Python-nya aja. udah beda Mm-mm. sih. Tadi kan Beda-beda. kayak flag gitu, sekarang official language gitu. Oh, oke, good, Denis. Berarti udah munculnya udah shuffle ya, questionnya ya.
Oke, mantap Denis nih. Kalau ada yang mau ditanyain, boleh banget Denis dipelajarin lagi kodenya. Tadi yang udah kita bahas sekilas ya. Nanti Denis boleh disampaikan sama Kak Oksa gitu ya untuk pertanyaannya. Kalau sudah, nanti Denis bisa lanjut untuk membuat file presentasinya ya. Jadi PPT-nya nanti kita bikin di Canva boleh, Microsoft PowerPoint boleh ya. Terdiri dari 3 slide aja tuh. Judul, ide produk, kemudian tampilan aplikasinya. Udah itu aja. Biar gampang ya. Kemudian di sini ada pertanyaan apa nih, teman-teman? Lagi bikin pertanyaan. Ken, kemudian Arwin kalau disalin ke Visual Studio Code biasa apakah bisa ya Kak? Bisa Arwin ya. Kalau mau disalin bisa, tapi Arwin harus ini juga menghubungkan dengan PyQt, kemudian ada modul random. Nah, itu harus di-install dulu tuh, pip install PyQt 5 kayak gitu-gitu. Nah, bisa cari di Google ya Arwin ya. Tapi kalau di Algo Python dia udah ready tuh, udah ready to go gitu kan, udah bisa langsung di running gitu. Nah, karena udah disiapin sama tim Algo gitu ya. Lanjut, kemudian ada pertanyaan, ini dari Ken, saya bikin kanvanya nanti lewat Chromebook saya. Oke, boleh banget. Ken, boleh pakai Chromebook nih. Ternyata ketampilan Chromebook unik ya, Ken ya. Waktu itu sebenarnya ada studinya Kak Oksa yang pakai Chromebook juga. Ini kayak berbeda gitu. Harus belajar lagi. Oke, thank you Ken. Kemudian yang masih belum ini share screen siapa aja nih yang belum? Apakah ada kendala dari siapa ya? Izan, Jeremy. Belum Kak Osa tanya nih, Izan, Jeremy tadi. Apakah ada kendala Izan, Jeremy? Boleh di-share screen dulu nih. Izan, Jeremy, Adrian udah ya. Kemudian, ya itu Izan sama Jeremy. Kak Osa belum lihat nih. Progresnya udah sampai mana nih Izan dan Jeremy? Miss, due date-nya kapan lagi? Due date untuk ininya, PPT-nya ya. Due date-nya kalau bisa hari ini teman-teman ya. Kalau bisa hari ini udah selesai. Nanti di-share linknya personal chat ke Kak Oksa ya. Nanti personal chat langsung di WhatsApp atau di grup juga boleh. Tapi kalau pengen personal chat ya, boleh banget. Jadi nanti di-share linknya. Oke, jadi nanti teman-teman kalau sudah selesai PPT-nya, teman-teman boleh share linknya atau share filenya di chat WhatsApp ke Kak Oksa atau mau di grup juga boleh gitu ya. Jadi nanti teman-teman silahkan dikirim linknya atau filenya boleh banget gitu. Jadi terdiri dari 3 slide ya, 3 slide aja. Judul berisi judul aplikasinya, memory card, kemudian by misalnya Dennis ya, by Adrian, by Jeremy gitu. Kemudian ide produknya apa? Oh, ide produknya membuat pertanyaan dan jawabannya muncul secara acak di sini gitu kan. Kemudian supaya pengguna bisa menjawab pertanyaan yang ditampilkan gitu. Boleh, kemudian teman-teman bisa jelaskan. Lalu tampilan aplikasinya tinggal di screenshot aja. Dari yang teman-teman running kode programnya, screenshot, kemudian ditaruh di slide 3. Udah itu, simple aja ya. Nanti untuk slide-nya 3 aja supaya teman-teman mudah mengerjakannya. Gitu ya. Kemudian kalau sudah selesai, silakan teman-teman nanti dikirim filenya ke Kak Oksa ya. Boleh dikirim ke filenya ke Kak Oksa atau di chat WhatsApp grup juga boleh. Karena nantinya di lesson berikutnya nanti teman-teman boleh ini juga di share screen kalau sudah gitu ya. Oke, teman-teman. Mantap. Tadi, kembali lagi tadi for projectnya yang belum Kak Elsa tanya nih. Apakah ada kendala dari Izan? Coba Izan boleh dibalas di chat Zoom atau menyalakan audio juga boleh Izan. Tidak ada Kak? Oke. Kalau ada pertanyaan atau kendala Izan boleh banget disampaikan sama Kak Oksa ya. Thank you Izan. Kemudian dari Jeremy nih, Jeremy. Dari Jeremy apakah ada pertanyaan atau ada kendala dari Jeremy? Boleh dinyalakan Enggak. audionya. Oke. Belum ada Jeremy ya. Berarti sudah lancar ya Jeremy? Iya. Mantap. Nah, nanti kalau ada Iya. kendala boleh disampaikan sama Kak ya, sama Miss ya. Thank you Jeremy. Mantap ya. Next nanti teman-teman boleh lanjutkan untuk membuat file PPT-nya kalau sudah selesai untuk ini Google apa tadi Algo Python ya.
Algo Python-nya sudah selesai, lanjut ke Canva atau Microsoft PowerPoint. Kemudian teman-teman juga bebas untuk bereksperimen dari kode referensi yang Kak Usa berikan, teman-teman bisa belajar dari sana. Nah, ini maksud kodenya apa? Kemudian teman-teman juga boleh kok pakai AI ya. Jadi kita bisa belajar juga menggunakan AI teman-teman ya untuk asisten kita dalam belajar. Nah, boleh banget. Jadi sambil belajar. Ini kodenya maksudnya untuk apa? Nanti teman-teman bisa dicari di Google atau di AI. Kemudian boleh ditanyakan juga ke Kak Ausa kalau masih belum paham ya terkait kode referensinya. Gitu. Tadi sudah kita bahas ya untuk kode referensi yang kita buat hari ini. Nah, itu dia. Itu untuk modulnya pastikan kita hubungkan dulu. Nanti kalau nggak dihubungkan di awal, dia nggak bisa running ya, apalagi muncul outputnya. Kemudian jangan sampai ada yang ketinggalan tuh. Di bagian terakhir ada execution. Itu penting banget ya. Walaupun dia yang terakhir, dia malah penting banget. Karena dia digunakan untuk menampilkan jendela aplikasinya. Biar lama munculnya. Kalau munculnya cuma sekejap doang nanti. Kalau cuma show ya. Kalau show dia muncul tapi sekejap doang. Jadi penting banget untuk execution itu. Oke, good. Lanjut lagi, teman-teman ya. Kita buat file PPT-nya boleh pakai Canva atau PowerPoint ya, Microsoft PowerPoint. Berisi tiga slide. Slide-nya sudah Kak Osa kirim, coba Kak Osa kirim lagi ya. Kita up lagi supaya teman-teman bisa lebih paham ya. Ada poin-poin apa saja di sana nantinya. Nah, ini judul ya. Yang pertama adalah judul, kemudian ada ide produk, setelah itu ada tampilan aplikasi. Tampilan aplikasinya boleh screenshot aja dari teman-teman yang udah running tadi. Kalau udah di running kan muncul pop-up-nya ya, teman-teman ya. Nah, itu di screenshot aja tuh. Terus habis itu di-upload di Canva. Nah, itu untuk tampilan aplikasi atau di Microsoft PowerPoint gitu ya. Disisipkan kalau di Microsoft PowerPoint. Lalu setelah itu ada ide produk. Kalau ide produk ini teman-teman boleh dikasih keterangan singkat gitu ya. Maksudnya aplikasi desktop itu apa sih? Memory card itu aplikasinya tentang apa? Nah, nanti teman-teman boleh jelasin. Oh, aplikasi ini ternyata untuk memberi pertanyaan ya kepada pengguna, kemudian menampilkan jawaban yang benar gitu. Lalu menghitung juga ya, ada statistiknya, di situ ada fitur statistiknya. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata dia menjawab benar berapa soal ya, salah berapa soal gitu. Nanti bisa ada keterangannya. Kemudian ada tampilan aplikasi itu screenshot dari tampilan desktopnya, aplikasi memory card. Nah, itu ya cukup simple ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau sudah selesai untuk PPT-nya, silakan teman-teman kirimkan link atau filenya ke WhatsApp grup atau WhatsApp pribadi ke Kak Ausa langsung. Gitu ya. Jadi nanti kalau sudah teman-teman boleh kirim file atau linknya. Nah, kalau sudah, nanti teman-teman bisa eksperimen lagi untuk kode referensinya yang ada di Algo Python tadi. Itu ada beberapa yang ditambahkan ya. Jadi bagaimana kira kita menambahkan kode supaya pertanyaannya muncul secara random tadi. Nah, itu kita gunakan modul random ya, modul random dan fungsi random dan juga fungsi shuffle. Itu yang kita tambahin tadi. Jadi sebelumnya kita hanya PyQt aja tuh. Kita bisa munculin pertanyaan-pertanyaannya, tapi nggak random. Nah, kalau teman-teman pengen munculin random, kita perlu menggunakan fungsi random dan fungsi shuffle. Kemudian setelah kita shuffle, ada fitur tambahan yang ditambahin di sini. Apa tadi? Pada konsol itu akan muncul statistik perhitungan dari jawabannya, ya, yang benar berapa. Right answer-nya ya akan terus bertambah ketika teman-teman mencoba ya testing ternyata jawabannya benar, maka dia akan terus bertambah. Nah, poinnya akan bertambah satu dan seterusnya, gitu ya. Kemudian teman-teman nanti boleh dicek lagi kodenya. Nah, kalau pertanyaannya pengen diganti yang lainnya, nah teman-teman boleh banget ya kasih pertanyaan custom dari teman-teman. Misalnya mau dikasih pertanyaan tebak-tebakan boleh tadi atau kuis-kuis ya sederhana boleh.
Jadi teman-teman boleh tambahin lah pertanyaan-pertanyaan lain ya, biar banyak pertanyaannya yang muncul nanti. Gitu ya. Oke, itu merupakan project yang kita kerjakan hari ini. Nah, nantinya minggu depan sepertinya sudah project baru teman-teman ya. Sudah pengenalan project baru lagi. Jadi untuk memory card kita akhiri sampai 4 lesson aja. Jadi 4 bagian. Bagian pertama membuat jendela program question ya. Terus di bagian yang kedua membuat jendela untuk jawaban dan juga actionnya. Jadi setelah kita klik tombol dia muncul gitu ya. Terus ada bagian ketiga kemarin kita selesaiin. Setelah muncul jawaban ya dia juga bisa kembali lagi ya muncul pertanyaan lagi gitu. Miss punya saya buat poin jawaban yang masih benar, yang masih benar masih nol nggak mau ningkat. Oke Adrian coba kita lihat ya punya Adrian. Oke, Adrian boleh di running lagi? Mana nih? Kita coba running lagi ya. Oke, untuk tampilan jendela programnya, jendela aplikasinya di mana ini? Ah, ini dia. Oke, answer option kita jawab. Yurta, jawabannya apakah benar? Kata, nggak mau bertambah. Jawaban yang benar ini apa ini Adrian? Yang pertama, which color does not appear on the America flag? Warna apa yang tidak ada di warna bendera Amerika? Reply. Oh ya, belum mau jawab ya. Right answer-nya belum nambah. Oke, Adrian. Punya Adrian masih belum nambah. Coba siapa yang sudah ngecek lagi, teman-teman? Untuk right answer-nya apakah ada yang sama seperti punya Adrian atau nambah? Ada yang sudah nambah? Right answer-nya. Oke. Punya siapa nih yang sudah nambah? Dennis? Ken? Dilan? Apakah ada yang udah nambah? Untuk right answer-nya? Iya, Mm-mm. sama kan masih nol. Masih nol juga. Oke, Denis ya. Berarti sama ya, punya Denis, punya Adrian, terus punya Arwin, punya Jeremy. Apakah masih nol juga? Dilan, Izan, Abbas, kan? Tidak, Kak. Udah bertambah right answer-nya. Saya juga sama Kak. Oke, Izan sama. Kemudian siapa yang sudah bertambah, teman-teman? Ada nggak nih yang udah bertambah? Apakah ada? Belum ada ya sepertinya ya. Oke, nggak apa-apa. Itu nanti buat ini ya, catatan buat Kak Oksa. Nanti coba Kak Oksa cari tahu lagi dari kode referensinya ya. Siapa tahu ada yang masih belum terbaca atau belum ditambahin. Ada yang kelewat mungkin. Oke, gitu ya teman-teman ya. Yang penting udah bisa muncul dulu untuk total question ya. Masih kurang right answer aja. Oke, gitu ya teman-teman ya. Kalau sudah nanti file PPT-nya atau linknya boleh dikirimkan nih, jangan lupa nanti boleh dikirimkan. Gitu aja ya teman-teman ya. Hari ini tadi kita sudah belajar tentang apa? Coba dari Adrian nih. Apa yang Adrian tangkap materi hari ini? Yang paling Adrian ingat nih, yang paling menarik menurut Adrian apa itu? Coba suaranya Adrian belum kedengeran nih. Mana nih suaranya? Boleh nyalain audionya nih Adrian. Latihan public speaking juga ya. Coba Adrian. Nggak tahu sih. Boleh dijawab satu aja deh yang Adrian tangkap. Satu aja. Adrian, apa yang paling Adrian tangkap materi hari ini? Kita bahas apa sih gitu? Modulnya boleh, atau widget, atau layout, boleh Adrian. Apa aja boleh. Nih, selain Adrian, coba dibantu Denis ya, Denis. Dari ini kita tadi belajar apa nih? Denis yang paling Denis tangkap tadi apa nih hari ini? Apa ya? Sabar. Eh, mungkin Oke, ubah kode kita yang tadi mungkin bisa hanya satu jawaban untuk lebih random, lebih randomize. Lalu tadi membuat PPT untuk oke, apa ya, menampilkan lah apa yang kita sudah kerjakan dan oke. apa ya lagi ya.
Nggak tahu deh. Itu udah banyak sekali ya, Denis yang disebutkan Bener, mantap. bener, bener. Terima kasih ya Denis ya. Thank you Denis. Ya betul banget. Banyak sekali ya yang sudah kita pelajari tadi. Thank you Denis. Lanjut lagi. Terus habis itu siapa ya? Kalau saya mau tanya ke Dilan deh Dilan. Dilan nih materi apa yang paling Dilan tangkap hari ini? Dan apa aja boleh Dilan sampaikan? Boleh dinyalakan audionya ya Dilan ya. Audionya nih biar kedengeran suaranya Dilan. Mana nih? Oke. Mana ya? Ya. Apa aja yang Dilan tangkap hari ini? Apapun boleh Dilan. Tadi kita membuat apa sih kita hari ini ngerjain apa? Yang paling Dilan tangkap apa hari ini yang paling menarik? Membuat apa tadi? Apakah modul yang digunakan atau ada fungsi yang dipakai, ditambahkan, atau kita membuat file presentasi tadi? Coba Dilan, menurut Dilan paling menarik yang mana nih? Yang kayak yang sistem mengacakan itu sih. Sistem pengacakan itu tadi ya. Oke, random ya, shuffle tadi. Jadi supaya Shuffle ya. pertanyaannya ya shuffle, biar pertanyaannya muncul acak itu ya Dilan ya. Oke, mantap Dilan, thank you. Nah ini sudah diwakili sama Denis sama Dilan ya, teman-teman ya. Next, kapan-kapan lagi Kak Elsa tanya lagi satu-satu gitu ya, karena waktunya udah mepet teman-teman ya, jadi nggak bisa terlalu panjang. Kita tutup dulu ya. Oke Adrian, is oke. Tadi habis ngomong sama Bunda ya, nggak apa-apa. Thank you semuanya. Hari ini tadi kita sudah belajar untuk mengembangkan dari aplikasi yang sudah kita buat, yakni aplikasi memory card untuk pengembangan dari masukan klien ya. Kemarin tadi kita masukkan dua masukan. Ada dua, yakni yang pertama untuk membuat pertanyaannya muncul secara shuffle, secara acak. Kemudian yang kedua menambahkan statistik pada konsol. Nah, itu yang kita kerjakan hari ini. Lalu setelah itu kita buat presentasinya ya. Kita buat file PPT-nya. Nah, itu yang sudah kita buat hari ini. Oke, thank you semuanya. Karena waktunya sudah pukul sekian ya. Kita akhiri dulu dan sampai jumpa di minggu-minggu berikutnya. Terima kasih Terima kasih Kak semuanya. Aksa. Terima kasih kembali. Bye-bye. Masih Dadah Kak. teman-teman. Terima kasih. Bye. Bye. Kita Makasih, tutup Mi. ya. Terima kasih kembali. Terima kasih banyak ya, Dah. Kak. Oke, sama-sama. Thank you, Dennis, Izan. Kita tutup ya.